Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, di akhir tahun, banyak orang berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Mereka yang terpilih untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat beruntung, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk beribadah di depan Ka'bah. Ada banyak cerita tentang jemaah haji dan umrah yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita yang belum memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Salah satunya adalah kisah seorang jemaah yang sudah lanjut usia dan sedang sakit parah, tetapi tetap bertekad untuk pergi ke Mekah meskipun kondisinya tidak memungkinkan. Cerita ini dibagikan oleh Direktur Penyelenggara Umrah dan Haji di Malaysia. Ceritanya sangat mengharukan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Menangis ingin pergi ke Tanah Suci. Ini adalah pengalaman dari salah satu jemaah kami. Seorang pria bernama Pak Fauzi, yang berusia 59 tahun dari Kota Baru, Kelantan, mendaftar untuk umrah pada 16 Desember. Karena sangat ingin pergi ke Tanah Suci. Keinginan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini gagal karena beliau mengidap penyakit ginjal dan harus menjalani cuci darah secara rutin. Jadi, saat mendaftar untuk umroh, kami memberitahu beliau bahwa keberangkatan akan bergantung pada hasil pemeriksaan dokter. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, kami menemukan bahwa kondisi beliau tidak sehat. Namun, beliau tetap bersikeras ingin pergi umroh pada bulan Desember ini. Sambil menangis, beliau menelepon pengurus rombongan untuk memohon agar diizinkan berangkat umroh. Karena ingin melihat Ka'bah setidaknya sekali seumur hidupnya, akhirnya dokter mengizinkan beliau berangkat dengan syarat harus tetap menjalani cuci darah selama berada di Mekah dan Madinah. Betapa senangnya Pak Fauzi ketika mendapat izin untuk pergi ke Tanah Suci. Beliau mengirim pesan kepada kepala rombongan, "Saya doakan supaya semua urusan selama mengurus saya di Mekah nanti dipermudah." Jalani perawatan selama di Tanah Suci. Ketika berangkat, Pak Fauzi adalah salah satu dari 5 jemaah yang menggunakan kursi roda untuk naik pesawat. Setelah perjalanan sekitar 16 jam, mereka akhirnya tiba di Mekah dan rombongan umroh langsung check-in di hotel. Petugas hotel terkejut melihat Pak Fauzi yang tampak sangat lelah dan harus digendong. Namun, semangat beliau sangat kuat. Setelah check-in, beliau turun untuk melakukan tawaf dan sa'i dengan berjalan kaki. Pak Fauzi berhasil menyelesaikan umroh ditemani oleh istri dan anak remajanya. Setelah kembali ke hotel, beliau terlihat lelah dan agak lemah. Keesokan harinya, kami membawa beliau dan 2 jemaah lainnya yang juga menderita penyakit ginjal untuk menjalani cuci darah. Setelah cuci darah, Pak Fauzi masih terlihat lemah meskipun sudah kembali ke hotel. Lewat tengah malam, beliau muntah darah. Kami segera membawanya ke rumah sakit King Abdul Aziz di Mekah. Setelah mendapatkan perawatan, beliau diizinkan pulang untuk beristirahat. Namun, setibanya di hotel, kondisi beliau masih belum membaik. Malah, lewat tengah malam, keadaannya semakin parah. Kami bersama seorang mutawaif berpengalaman segera mengantar beliau ke bagian gawat darurat di rumah sakit King Abdul Aziz. Setelah 2 jam diperiksa, beliau dimasukkan ke ICU. Karena tidak bisa masuk ke ICU, kami kembali ke hotel untuk mengurus jemaah yang lain. Kami berpesan kepada istri dan anak beliau untuk segera menghubungi kami jika ada perkembangan atau keadaan darurat. Meninggal, wajah terlihat bersih dan ceria. Sekitar jam 4 pagi, kami menerima telepon dari anaknya yang mengabarkan bahwa Pak Fauzi telah meninggal dunia. Setelah sholat subuh, kami segera ke rumah sakit untuk mengurus dokumen dan keperluan lainnya. Segalanya berjalan lancar dan cepat selesai. Jenazah sudah siap untuk dimandikan sebelum salat Asyar. Saat itu, kami teringat kata-kata Pak Fauzi di telepon yang berharap semua urusan di Mekah dipermudah. Dalam perjalanan dengan mobil ambulans, kami melihat istri, anak, dan kenalannya membacakan Yasin. Beruntungnya beliau. Dalam hati, kami merasa beruntung untuk beliau. Wajah yang sebelumnya tampak sakit dan gelap karena penyakit, kini berubah menjadi bersih dan ceria karena akan disolatkan oleh ribuan orang di Masjidil Haram.
Ketika ditanya, istri beliau mengatakan bahwa Pak Fauzi memang sangat ingin ke Mekah dan berniat meninggal di sana. Sehari sebelum beliau meninggal, anaknya bermimpi bahwa ayahnya akan meninggal saat subuh, dan itu menjadi kenyataan keesokan harinya. Subhanallah. Melihat cara beliau meninggal yang begitu baik, kami tidak bisa menahan air mata. Kami pun merenung, bagaimana nanti nasib kami? Apakah akan ada yang mendoakan kami? Apakah akan ada yang mensolatkan kami? Apakah mungkin kami bisa meninggal di Mekah Al-Mukarramah? Jamaah calon haji seringkali mengalami godaan saat akan membayar biaya haji. Banyak di antara mereka yang pada awalnya siap membayar setelah uang sudah ada di tangan, namun pikirannya berubah. Ada yang khawatir tidak memiliki modal usaha setelah pulang haji. Ada yang memutuskan menggunakan uang tersebut untuk modal usaha terlebih dahulu dengan harapan untungnya untuk naik haji. Dan ada pula yang tergoda untuk membeli mobil. Ini adalah kisah nyata dari dua pilihan yang dihadapi oleh seorang bapak terkait pembayaran biaya haji. Awalnya, bapak tersebut berencana untuk membayar biaya haji, tetapi seorang kawan lamanya menyarankan agar ia berjualan. Bapak tersebut memutuskan untuk menyewa ruko dan mulai berjualan. Setelah menghitung-hitung, ia merencanakan bahwa hasil penjualan setiap hari akan digunakan sebagai modal untuk biaya haji tahun depan. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan dua keuntungan. Uangnya digunakan untuk modal jualan, dan untungnya bisa disimpan sebagai modal untuk biaya haji di masa mendatang. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Jualannya tidak laku, sewa ruko tidak kembali, usahanya bangkrut, modalnya habis, dan hajinya gagal. Yang tersisa hanya penyesalan. Hal ini sangat menyedihkan. Jadi, jika uang yang ada memang niatnya untuk biaya haji, jangan mengubah niat agar tidak mengalami kerugian. Ada juga kisah seorang bapak yang bernazar bahwa jika tanahnya terjual, uangnya akan digunakan untuk naik haji. Tanah tersebut akhirnya terjual, tetapi saat hendak membayar biaya haji, bapak itu berubah pikiran dan ingin membeli mobil. Ia membatalkan pembayaran biaya haji dan membeli mobil. Selama setahun menggunakan mobil, hatinya tidak tenang karena merasa berdosa tidak jadi naik haji. Akhirnya, ia mengalami kecelakaan dan mobilnya masuk jurang meski ia selamat. Bapak itu bersumpah akan menjual mobilnya setelah diperbaiki untuk digunakan naik haji. Tahun berikutnya, ia mendaftar haji dan alhamdulillah berhasil naik haji. Ketika seseorang akan mendaftar haji, pemilik rumah tempat tinggalnya datang menawarkan rumahnya untuk dijual. Padahal sebelumnya sudah 2 kali diminta untuk dijual, tetapi selalu ditolak. Tepat ketika calon haji ini hendak membayar biaya haji untuk dirinya dan istrinya, pemilik rumah datang dan mengatakan bahwa dia terdesak uang dan meminta tolong agar rumahnya dibeli. Dengan tegas, calon haji itu mengatakan, "Uang ini untuk biaya haji saya dan istri saya. Jika ada kecocokan, kita bicarakan setelah pulang haji." Dia tidak tergoda oleh rayuan tersebut dan langsung membayar biaya haji. Setelah pulang dari haji, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezekinya dan dia berhasil membangun rumah baru. Dari 3 kisah tersebut, terlihat bahwa calon haji menghadapi godaan dengan cara yang berbeda. Ada yang tergoda oleh rayuan, sehingga menghabiskan uangnya, gagal naik haji, dan akhirnya menderita. Ada juga yang sempat tergoda, mengalami kecelakaan, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbalik arah dan berhasil naik haji. Sementara itu, ada yang tetap teguh dan tidak tergoda sama sekali. Dia dan istrinya berhasil naik haji dengan sukses, dan setelah pulang, mereka bahkan bisa membangun rumah baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa untuk mengganti biaya haji yang telah dikeluarkan.